Dan di mana rantai imperialisme itu paling lemah? Di Indonesia dan di Vietnam. Di dua negeri ini, imperialisme Belanda di satu pihak dan imperialisme Prancis di lain pihak paling mendapat pukulan-pukulan hebat dari peperangan dunia kedua. Di dua negeri itu, rakyatnya paling tertindas, paling terhisap, paling gembel, paling dendam, dan paling marah. Di dua negeri itu bisul revolusi yang menghinggapi seluruh tubuh imperialisme dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan, paling dulu menjebrot dan memecah. Di dua negeri itu rantai imperialisme terputus, dan oleh karenanya lah, maka sekarang semua cincin-cincin rantai itu yang belum terputus lantas bekerja bersama-sama untuk menyambungkan lagi rantai imperialisme itu di tempat-tempat yang terputus itu. Ini artinya ofensif atau umum daripada imperialisme internasional yang sekarang sedang bertubi-tubi di atas tubuhnya Republik Indonesia dan Republik Vietnam, yang kedua-duanya digempur dengan bom dan dinamit, dengan tank dan kapal udara. Tetapi terutama rakyat Indonesia mempertahankan diri dengan gagah berani. Segenap tenaga nasionalnya dimobilisir, segenap tenaga progresif sedunia dipanggilnya. Kontrarevolusi di Indonesia dan di Vietnam adalah satu bagian saja daripada kontrarevolusinya imperialisme sebagai satu keseluruhan. Tetapi revolusi di Indonesia dan di Vietnam pun adalah satu bagian saja daripada revolusi internasional yang merobek-robek tubuhnya imperialisme sebagai satu keseluruhan. Kesesudahannya tak dapat disangsikan lagi. Imperialisme pasti binasa, kemerdekaan pasti menang. Agak panjang uraian saya tentang beberapa soal yang mengenai perjuangan Republik kita. Pokok-pokoknya ialah bahwa fase perjuangan kita sekarang ini ialah fasenya revolusi nasional. Dharma kita di dalam fase ini ialah menyusun kemerdekaan nasional dan mengisi kemerdekaan nasional itu dengan syarat-syarat jiwa dan syarat-syarat material. Agar supaya kemerdekaan nasional itu dapat menjadi batu loncatan kepada kemerdekaan sosial di kemudian hari. Penuhilah sepenuh-penuhnya segala syarat revolusi nasional. Perkuatkanlah negara. Sekali lagi, perkuatkanlah negara. Susunlah persatuan nasional, kejar dan capailah negara nasional yang meliputi seluruh Indonesia dan yang berdaulat 100%. Isilah revolusi nasional ini dengan angan-angan sosialisme dan dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk menyelenggarakan sosialisme itu. Buatlah teknik kita dan ekonomi kita berkembang. Buatlah semangat kita semangat gotong royong. Didiklah rakyat jelata kita menjadi rakyat jelata yang benar-benar sadar akan diri sendiri, tetapi jangan sekali-kali mengadakan perjuangan kelas. Carilah hubungan rapat dengan segenap tenaga progresif di seluruh dunia. Demikianlah saripati anjuran-anjuran yang saya anggap penting. Tetapi, apakah kewajiban wanita dalam penyelenggaraan segala hal-hal itu? Jawab saya adalah tegas dan mutlak. Wanita harus mengerti bahwa hanya sosialisme sajalah yang dapat menolong dia, dan karenanya wanita harus ikut serta dalam penyelenggaraan segala hal-hal yang saya sebutkan sebagai pokok-pokok perjuangan kita itu dengan cara yang sehebat-hebatnya. Tidak saya akan puas dengan setengah-tengahnya. Tidak saya akan berhenti sebelum wanita Indonesia seluruhnya betul-betul ikut aktif dalam revolusi nasional dengan isi yang saya maksudkan itu. Pernah saya di waktu masih muda remaja tertangkap hati oleh anjuran Ernest Dowes Dekker atau Setia Budi yang berbunyi, janganlah setengah-setengahan, berilah jiwa ragamu sama sekali. Maka anjuran yang demikian itu pula sekarang saya berikan kepada wanita Indonesia di dalam revolusi kita. Tidakkah segenap macam perjuangan yang saya sebutkan di atas itu pada intinya berarti menyusun hari kemudian wanita juga? Tetapi bagaimana wanita dapat ikut serta sehebat-hebatnya kalau wanita sendiri belum sadar, dan kalau pihak laki-laki emoh kepada ikut sertanya wanita itu?
karena laki-laki sendiri masih dihinggapi oleh paham-paham kolot tentang wanita. Ya, terutama kepada kaum laki-laki saya serukan supaya mengerti betul-betul mutlak perlunya wanita ikut serta dan dapat ikut serta dalam perjuangan itu. Ingatlah pengalaman-pengalaman perjuangan di negeri lain. Apa sebab misalnya hasil perjuangan rakyat India kurang memuaskan? Oleh karena wanita India belum ikut serta semutlak-mutlaknya dalam perjuangan bangsa. Gandhi sendiri dengan tegas menyatakan, bacalah India of Maitri. Banyak sekali pergerakan-pergerakan kita kandas di tengah jalan oleh karena keadaan kaum wanita kita. Tetapi apa sebabnya? Misalnya lagi pemerintahan Soviet dapat mengadakan kemajuan yang begitu pesat di segala lapangan di Rusia Timur, yang dulunya toh begitu amat terbelakangnya. Kemajuan di atas lapangan pengajaran, di atas lapangan pertanian, di atas lapangan pemerintahan, di atas lapangan ketentaraan, sampai pun di atas lapangan teknik dan industrialisasi. Tak lain dan tak bukan ialah oleh karena pemerintah Soviet siang-siang sekali mengerti bahwa wanita di Eropa Timur, bagaimanapun juga kolotnya dan bagaimanapun juga jumutnya, harus lekas-lekas dididik dan dibawa ikut serta mutlak di dalam kesadaran, diinggis kaklek mutlak di dalam perjuangan dan pembangunan. Tidak dapat Rusia Timur itu dibawa ke padang kemajuan kalau hanya pihak laki-laki saja yang dikerahkan. Atau lebih tegas lagi, kalau pihak wanita tidak dibawa ikut serta sehebat-hebatnya di dalam pengerahan jiwa dan tenaga itu. Demikianlah kenyataan yang siang-siang dimengerti oleh pemerintah Soviet itu. Oleh karena itulah maka boleh dikatakan yang paling dulu diusahakan oleh pemerintah Soviet di Rusia Timur ialah menyadarkan wanita, membuka mata wanita, memutuskan belenggu wanita, merevolusionerkan wanita. Wanita, separuh dari tenaga manusia harus disadarkan lebih dahulu. Wanita sadar adalah syarat mutlak bagi pembangunan masyarakat vertikal dan horizontal. Dan hasil dari pembangunan umum yang dicapai dengan lebih dulu menyadarkan wanita itu di Rusia Timur adalah mengagumkan. Vanina W. Halle menceritakan tentang hal di dalam bukunya yang telah saya sebutkan. Malah mungkin sekali bahwa pemerintah Soviet siang-siang mengerti pentingnya soal wanita itu bukan hanya oleh karena tahu teori, yaitu teori yang telah disusun oleh pemimpin-pemimpin wanita tingkat ketiga. Mungkin sekali pengalaman pun memberi petunjuk kepada mereka. Apakah pengalaman itu? Pengalaman itu ialah bahwa revolusi proletar di Rusia Pusat itu dipelopori oleh wanita. Umum belum begitu mengetahui hal ini. Umum mengira bahwa revolusi di Rusia Pusat itu hanya dipelopori oleh kaum buruh laki-laki saja. Tetapi bacalah pernyataan-pernyataan dari histori yang saya setir di bawah ini. Kesadaran kelas yang sehat dibuat kaum buruh wanita menyokong pemogokan-pemogokan, dan tidak jarang wanita-wanita itu mengorganisir sendiri dan memimpin sendiri pemberontakan-pemberontakan pabrik. Demikianlah pernyataan Alexandra Kollontai yang saya baca dalam kitab Vanina W. Halle. Tetapi lebih tegas adalah pernyataan-pernyataan berikut. Kaum buruh wanita sudah ikut serta aktif pada pemberontakan-pemberontakan buruh dalam tahun 1874 di Pesterbrook, di pabrik-pabrik tenun. Dalam pemberontakan buruh yang termasyhur di Orjinhovo, Sujewo, di daerah tekstil Wardemir, yang berhasil mencapaikan larangan kerja malam bagi wanita dan kanak-kanak dari pemerintah, maka wanitalah yang berdiri di barisan yang paling depan. Memang adalah menarik perhatian bahwa sumber-sumber pemogokan-pemogokan dan pemberontakan-pemberontakan buruh yang selalu menggelorakan dunia proletar Rusia di kanan kirinya tahun 70-an dan di bagian pertama dari tahun 80-an. Terutama sekali terdapat pada cabang-cabang perusahaan tenun, yaitu cabang-cabang perusahaan yang kaum buruhnya buat sebagian yang terbesar terdiri dari wanita. Dengan demikian maka tidaklah dilebih-lebihkan jika orang mengatakan bahwa bagian yang terbesar
daripada perjuangan-perjuangan ekonomis dan politis dalam masa itu ialah dilakukan oleh wanita. Dan bagaimana role wanita dalam revolusi-revolusi Rusia yang kemudian? Trotsky menceritakan tentang revolusi Maret 1917 di Rusia, dinamakan Revolusi Februari. Advokat-advokat dan jurnalis-jurnalis daripada kelas-kelas yang terhantam oleh revolusi ini tidak sedikit menghamburkan tinta untuk membuktikan bahwa dalam bulan Februari itu sebenarnya telah terjadi satu pemberontakan wanita yang kemudian dilimpahi oleh pemberontakan serdadu. Tetapi keadaan paling zahirnya memang sebenarnya begitu, sebab Trotsky sendiri mengatakan juga, kenyataan tetaplah bahwa revolusi Februari itu mulainya ialah dari bawah, dan inisiatifnya datanglah secara spontan dari bagian proletar yang paling tertindas dan paling tertekan, yaitu kaum buruh tenun wanita, sedangkan di antara mereka itu banyak juga istri-istri serdadu. Kurang lebih 90.000 kaum buruh wanita mogok pada hari itu. Semangat perjuangan meletus dengan terbentuknya demonstrasi-demonstrasi, rapat-rapat umum, dan perkelahian-perkelahian dengan polisi. Sejumlah besar wanita-wanita, malahan bukan semuanya wanita, kaum buruh, berarak-arak ke balai kota dengan maksud meminta roti. Hari wanita ini berakhir dengan hasil yang memuaskan, dengan semangat dan dengan tiada korban. Seorang-orang lain yang menyaksikan kejadian-kejadian pada waktu itu menceritakan tentang hari 23 Februari 8 Maret sebagai berikut. Sebagai angin taufan yang memaksakan segala sesuatu yang menghadang di jalannya, bergerak kaum buruh wanita yang telah gelap mata, buruh wanita yang telah mata gelap karena siksaannya lapar dan siksaannya peperangan itu. Bangkitlah kaum buruh wanita yang dengan benci kepada penindasan yang telah ratusan tahun, itulah cetusan api yang menyalakan api revolusi Februari. Revolusi yang nantinya meremuk redamkan Tsarisme sama sekali. Dan surat kabar Pravda menulis seminggu kemudian, lama sebelum perang, maka Internasional Proletar telah memproklamasikan hari 8 Maret atau 23 Februari sebagai hari pesta wanita internasional. Tetapi seminggu kemudian maka pemerintah di Petrograd telah mengeluarkan larangan merayakan hari itu. Sebagai akibat larangan itu terjadilah mula-mula perkelahian-perkelahian di pabrik-pabrik Putilov yang kemudian menjalar menjadi rapat raksasa, satu revolusi. Hari pertama dari revolusi itulah Hari Wanita, Hari Internasional Kaum Buruh Wanita. Hormat kepada wanita, hormat kepada internasionale. Wanitalah yang paling dulu keluar ke jalan-jalan Petrograd pada hari mereka itu.